sini ada nggak sih yang penasaran di Untirta itu ada nggak sih asramanya? Atau gimana sih cara prosedur pendaftarannya, fasilitasnya apa aja, harganya berapa? Nah, di sini kita akan kupas secara tuntas asrama yang ada di Untirta. Nah, untuk saat ini pengelolaan asrama sendiri di bawah Biro Perencanaan Keuangan dan Umum. Untuk pendaftaran dibuka di bulan Juni dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 2024. Fasilitas asrama Untirta itu terdiri dari kamar mandi di dalam kamar, kemudian ada tempat tidur atau ranjang susun, kemudian free wifi 24 jam, kemudian free listrik 24 jam, kemudian tersedia untuk meja dan kursi belajar, tidak lupa juga tersedia bantal dan guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di podcast di Humasin, podcast resmi yang membahas seputar Untirta bersama saya Gowin. Nah teman-teman, khususnya teman-teman maba nih, di sini ada nggak sih yang penasaran di Untirta itu ada nggak sih asramanya? Atau gimana sih cara prosedur pendaftarannya, fasilitasnya apa aja, harganya berapa? Nah di sini kita akan kupas secara tuntas asrama yang ada di Untirta. Nah telah hadir bersama saya Ibu Raudatul Jannah SEMM atau Bu Udoh selaku narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Bu. Nah, jadi teman-teman, Ibu Udoh itu merupakan Kabag Umum BPKU yang bertanggung jawab secara langsung terkait asrama di Untirta. Nah, Ibu, di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Nanti mohon bantuannya untuk dijawab ya, Bu. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana sih kebijakan pengelolaan asrama di Untirta ini, Bu? Baik, terima kasih. Kebijakan pengelolaan asrama mahasiswa sebetulnya merupakan bagian integral dari Civitas Akademika yang mempunyai kewenangan dan fungsi independen dan memberikan kontribusi terhadap pembinaan mahasiswa. Asrama mahasiswa sendiri adalah fasilitas milik negara yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur oleh rektor atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Rektor Untirta. Nah, untuk saat ini pengelolaan asrama sendiri di bawah Biro Perencanaan Keuangan dan Umum. Oke. Nah, Bu, ada nih pertanyaan yang pasti teman-teman kepo banget nih. Gimana sih alur pendaftaran, terus dibukanya kapan, persyaratannya kayak gimana? Nah, boleh dong Bu di-spill dikit buat teman-teman. Oke, baik. Untuk alur pendaftaran sendiri bagi calon mahasiswa penghuni asrama dengan cara mengisi Google Form yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk pendaftaran dibuka di bulan Juni dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, untuk pengumumannya itu dari tanggal 3 sampai 4 Juli 2024 nanti kami akan mengumumkan hasil seleksinya. Kemudian syarat apa saja sih yang harus terpenuhi? Yang pertama, syarat pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon penghuni asrama yaitu scan KTM, kemudian surat keterangan aktif mahasiswa, kemudian KRS semester genap tahun ajaran 2023. Nah, bagi mahasiswa baru melampirkan bukti telah diterima di Untirta dan sudah melakukan registrasi ulang. Oke, nah untuk fasilitas yang ada di asrama tuh ada apa aja sih, Bu? Baik, fasilitas asrama Untirta itu terdiri dari kamar mandi di dalam kamar, kemudian ada tempat tidur atau ranjang susun, kemudian free wifi 24 jam, kemudian free listrik 24 jam, kemudian tersedia untuk meja dan kursi belajar, tidak lupa juga tersedia bantal dan guling. Wow. Untuk jumlah kamarnya ada berapa, Bu? Ya, Untirta sendiri memiliki 3 asrama ya, di 2 lokasi. Yang pertama itu asrama Ciwaru ya, asrama Ciwaru itu lokasinya
di Ciwaru di kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini terdapat 4 lantai dengan 38 kamar. Masing-masing kamar memiliki kapasitas 2-4 orang. Nah, kemudian untuk asrama di lokasi kampus Sinangsari terdiri dari 2 asrama, yaitu asrama putra dan asrama putri. Nah, untuk asrama putra sendiri ini terdiri dari 4 lantai dengan 35 kamar. Masing-masing kamar memiliki kapasitas 2-4 atau 4-6 orang, tergantung dengan besarnya ruangan kamar. Kemudian yang kedua masih tetap di kampus Sinangsari, yaitu asrama putri. Asrama putri terdiri dari 4 lantai dengan 35 kamar, masing-masing kapasitas sama seperti asrama putra, yaitu 4-6 orang calon penghuni mahasiswa. Oke. Nah, kalau untuk harganya nih Bu? Ya. Oke. Untuk harga sendiri memang kami atau Untirta memiliki tarif ya. Tarif layanan karena kita sebagai PTN BLU, tarif layanan sudah diatur melalui SK Rektor, dan untuk sewa asrama putri satu orang atau satu penghuni calon mahasiswa Untirta itu 1 bulan Rp500.000. Untuk 1 tahun itu Rp6 juta. Langsung dibayar 1 tahun ya itu? Iya, betul. Oke, kalau peraturannya nih untuk penghuni asrama tuh kayak gimana sih? Di kami memiliki tata tertib dan peraturan yang harus ditaati oleh calon penghuni asrama, gitu kan. Memang ada beberapa aturan di dalamnya, seperti salah satunya aturan jam malam. Jadi kami memberlakukan aturan jam malam ini dibatasi sampai dengan jam 9 malam. Kemudian aturan bertamu, kemudian aturan menjaga kebersihan. Sebetulnya banyak tata tertib dan aturan-aturan yang kami buat untuk calon penghuni asrama. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang kepo nih, kalau pengen nanya-nanya tuh kemana sih Bu? Boleh, informasi hotline-nya? Baik, untuk informasi hotline dapat dihubungi di nomor 087880904 315. Nah, boleh dicatat ya teman-teman itu nomornya. Oke, yang terakhir nih Bu, sekalian closing statement, pesan atau himbauan bagi mahasiswa atau calon penghuni asrama yang pengen mendaftarkan diri. Oke, bagi calon mahasiswa baru Untirta ataupun mahasiswa Untirta, segera daftarkan adik-adik semua, karena kuota untuk kamar yang kami sediakan sangat terbatas. Jadi harus segera cep ya teman-teman. Iya. Nah, sedih banget kita harus mengakhiri obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Udo atas waktu dan informasinya. Nah teman-teman, jadi itu dia informasi seputar asrama di Untirta. Bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftarkan diri, boleh banget daftar di formulir di link di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang masih kepo dan pengen nanya-nanya, boleh chat atau hubungi nomor di bawah ini juga. Nah, demikian episode di Humasin kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Untirta Jawara. Humasin.